Hai, balik lagi di NWPP Plot. Setelah menanti, akhirnya salah satu anime yang dinanti tahun ini rilis juga, menceritakan Takakura-ken yang tidak percaya hantu dan Ayase Momo yang tidak percaya alien. Bagaimana cerita mereka? Ini dia alur cerita anime Dan Dadan episode 1. Wibu. Dibuka dengan memperlihatkan pria dan wanita, di mana si cowok bilang jika dia tidak mau meminjamkan duit maka kencan hari ini batal. Apalagi si cowok malah minta ke hotel. Ngapain tuh? Mendengar itu, si cewek langsung saja memberikan tendangan maut, tapi berhasil ditahan si cowok. Mereka berantem sampai akhirnya si cewek terjatuh dan ditinggalkan gitu aja sama si cowok. Dan cewek ini adalah Ayase Momo. Lalu berpindah di kelas. Ayase sangat galau karena rupanya cowok tadi adalah pacarnya dan dia baru saja diputusin. Teman-temannya mengejek Ayase karena kenapa mau mencari cowok seperti itu. Dan alasan Momo adalah karena cowok itu mirip dengan idolanya, yaitu Takakura-ken. Buat yang gak tahu Takakura-ken, cari di Google ya. Saat Momo sedang berjalan di koridor sekolah dengan galau tentunya, tak sengaja dia melewati satu kelas di mana ada seorang cowok laki-laki yang sedang dibully teman kelasnya. Di mana meski dilempari dengan kertas dan diolok-olok, si cowok tetap tak merespon. Melihat itu, Ayase menghampiri si cowok. Dan saat ia akan dilempar lagi, semua pembuli itu terdiam. Mereka lalu berpaling karena melihat Momo ada di sana. Walau sebentar, tapi Momo sempat mengajak cowok ini berbicara. Saat Momo pergi, gak taunya nih, si cowok tadi mengikuti dia dan tiba-tiba ngomong kalau dia tahu si Momo suka sama dia. Cuma gara-gara si Momo ngajak si cowok ini bicara. Mendengar itu, Momo bilang kalau itu cuma salah paham. Dia bahkan tidak punya niat untuk berteman dengan si cowok ini. Tiba-tiba, si cowok menunjukkan sebuah artikel tentang alien. Tapi Momo bilang kalau dia tuh gak percaya sama UFO dan alien. Tapi si cowok kacamata ngotot sambil menjelaskan tentang penelitian alien. Karena merasa terganggu, Momo jadinya marah-marah. Apalagi dia baru saja diputusin cowoknya. Sampai-sampai dia bilang kalau si cowok kacamata ini nyebelin banget dan pantas dia tidak punya teman. Mendengar perkataan itu, si cowok kacamata diam. Tapi sadar kalau perkataannya berlebihan, Momo langsung minta maaf. Lalu Momo bilang jika dia memang tidak percaya alien, tapi dia percaya sama hantu. Situasinya berubah karena si cowok kacamata yang sekarang malah nertawain Momo. Karena si cowok itu nggak percaya sama hantu. Jadinya mereka malah berdebat tentang keberadaan alien dan hantu. Capek berdebat, akhirnya Momo menantang si cowok kacamata bertaruh. Jika hantu itu ada, maka si cowok kacamata harus jadi babu si Momo. Dan sebaliknya, jika alien itu ada, maka Momo yang akan jadi babu si cowok kacamata. Jadi malam harinya, Momo pergi ke rumah sakit tempat si cowok kacamata percaya di sana ada alien. Sementara si cowok kacamata pergi ke sebuah terowongan yang katanya angker, tempat hantu berada. Rupanya Momo berada di sebuah rumah sakit bernama Rumah Sakit Nagi, di mana si cowok kacamata bilang disitulah penampakan UFO terlihat. Dia juga bilang nih, jika memanggil UFO di sana nanti bisa diculik alien dan dijadikan bahan eksperimen. Sementara tempat yang dikunjungi si cowok kacamata adalah terowongan angker.
Si cowok kacamata itu lalu masuk ke terowongan sambil bertanya nih kepada si Momo, apakah dia pernah melihat hantu? Dengan entengnya, Momo menjawab tidak pernah. Hal itu membuat si cowok kacamata menjadi kesal karena Momo cuma bacot doang. 幽霊見たことあるんですか？ないよ。 Lalu Momo cerita, ya kalau dia dibesarkan sama neneknya yang seorang dukun. Jadi dulu tuh saat dia kecil, neneknya selalu menyuruh Momo mengangkat jarinya di atas kepalanya sambil jalan. Karena hal itulah si Momo sering diledekin sama teman-temannya. Mirisnya lagi nih, saat itu dia diketawain sama orang yang dia suka. Tapi Momo sadar jika dia bukan benci karena ditertawakan, tapi benci karena mereka menertawakan apa yang diajarkan neneknya. Jadi Momo sangat sayang pada neneknya, makanya dia sampai-sampai belain untuk percaya sama hantu. Saat si cowok kacamata sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat jejak kaki. Saat diperiksa, di depannya sudah ada nenek-nenek yang langsung bilang, "Apa kau mau menghisap tetekmu?" Tapi syaratnya si nenek akan menghisap titik si cowok kacamata. Tanpa pikir panjang, si cowok kacamata langsung terkencing-kencing berlari. Tapi justru itu kesalahan besar, karena semakin si cowok kacamata berlari, semakin dia tak pernah sampai ujung terowongan. Momo mengingatkan, jika si cowok kacamata kalah kejar-kejaran sama si nenek turbo, maka dia akan kena kutuk. Benar saja, si nenek turbo langsung mengejar si cowok kacamata dan akhirnya dia tertangkap. Tidak diketahui bagaimana nasibnya setelah itu. Saat Momo akan pergi ke tempat si cowok kacamata, sialnya dia malah ketemu sama alien beneran. Jadilah Momo dikejar 3 alien dan dia pun tertangkap juga. Saat Momo bangun, dia sudah ada dalam ruangan dikelilingi 3 alien yang menamakan diri mereka alien Serpo. Konnichiwa, onna no hito. Wareware wa Serpo seijin. Tujuan alien ini menangkap Momo adalah untuk bereproduksi. Karena jenis mereka hanya ada laki-laki. Jadi mereka ingin mengambil rahim perempuan dan banana alias itunya cowok untuk diteliti. Saat Momo akan dieksekusi, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Dan gak expect nih, yang keluar dari handphone itu adalah arwah nenek turbo yang sudah merasuki si cowok kacamata, yang langsung menggigit burung besi alien Serpo. Tapi sialnya, si cowok kacamata dikendalikan oleh nenek turbo, jadi dia tidak mengenal mana lawan, mana kawan. Lalu alien Serpo menunjukkan wujud aslinya. Dan hebatnya, mereka tuh punya semacam kekuatan psikis. Tapi si nenek turbo terlalu cepat sehingga mudah menghindar bahkan menyerang balik. Saat hanya tersisa 1 alien, si nenek turbo berlari ke arahnya. Tapi ternyata alien yang satu ini punya jurus andalan yang ngebuat si nenek turbo terkena serangan. Saat si alien meminta banana si cowok kacamata, tanpa diduga si cowok kacamata mau menyerahkan apa saja. Karena dari dulu tuh dia sangat ingin ketemu sama alien. Karena dia tuh nggak punya teman, jadi dia mikir alien mau berteman dengannya. Tapi sekarang ada Momo yang mau mendekatinya. Jadi si cowok tidak mau Momo disentuh alien.
Tapi si cowok kacamata malah kena serang lagi dan tak berdaya. Selanjutnya, alien kembali mencoba menyentuh Momo. Lalu Momo teringat kata neneknya, bagaimana cara mengeluarkan energi ki. Saat dia mencoba, berhasil. Momo terbebas dan dia membangkitkan kekuatan psikisnya. Dengan begitu, Momo menendang si alien sampai mental jauh. Dan terungkap juga selama ini mereka berada di dalam pesawat alien. Tapi masalahnya nih, si cowok kacamata masih dirasuki dan dia menyerang Momo dengan menggigit tangannya. Dan tak sengaja, Momo menggunakan kekuatannya untuk menetralisir kutukan nenek turbo sampai si nenek turbo keluar dari tubuh si cowok kacamata. Tapi meski telah keluar, kutukannya belum hilang karena si nenek turbo telah mengambil anunya si cowok kacamata. Untuk itu, nenek turbo meminta mereka datang ke terowongan jika mau anunya si cowok kembali. Akhirnya, nggak sadar pesawat UFO itu mulai jatuh dan tapi untungnya Momo dan si cowok kacamata selamat. Sekarang mereka berdua percaya adanya hantu dan alien. Saat ini Momo menahan kutukan nenek turbo dengan kekuatannya. Jika dia lepas, maka si cowok kacamata akan dirasuki. Si cowok kacamata bilang dia akan menemui nenek turbo sendirian. Dia tidak mau merepotkan Momo lagi. 自分のせいなんでこれ以上綾瀬さんを巻き込めないです。どうにか根性でトンネルまで行きますからその後は Tapi Momo tetap mau membantu si cowok kacamata. Lalu si cowok kacamata mengucapkan jika dia orang yang kikuk. Ayase langsung ngeh karena itu adalah dialog kata Kuraken dalam filmnya. Lalu Momo bertanya, siapa nama cowok kacamata ini? Dan ternyata nama cowok kacamata ini adalah Takakuraken. 高倉健です。 Ekspektasi Momo langsung hancur. Dan episode ini pun selesai. Widih. Itu dia episode 1 dari anime Dandadan. Alurnya kocak sih. Apalagi dari awal nama si cowok kacamata tidak disebutkan sampai akhirnya diberitahu di akhir episode. Apakah mereka berhasil mengalahkan nenek turbo? Pantengin terus RWTP Plot. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.